Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah hadir pada sore hari ini di mata kuliah Tata Kelola TI ya. Jadi, oke, ini ada yang baru hadir juga Ahmad Fauzan ya. Ya, jadi pada pekan keempat nih sudah masuk pekan keempat ya teman-teman ya. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang keputusan utama TI sebagai aset strategis. Oke, sebelumnya cek-cek Ahmad Fauzan terdengar nggak? Atau sedang standby nggak? Oke, cek Ahmad. Oke, ya udah. Oke, nanti di akhir saya tanya lagi. Ya, jadi memang ini ya. Jadi ada beberapa mahasiswa nggak tahu ya tadi saya sempat confirm juga ke BAK apakah memang belum join apa belum terinfokan untuk join ke grup atau belum karena dari tiga pertemuan kemarin kan masih kita berlima ya. Dari yang kelas yang dulu weekend. Terus ada beberapa yang dari kelas sebelumnya mungkin saya lihat belum ada yang hadir. Cuma di sini saya udah lihat lagi nih Ahmad Fauzan. Berarti nambah satu lagi ya. Oke. Nah, jadi untuk materi ini saya coba mungkin akan ini ya akan cepat aja menjelaskannya karena memang ini jam-jam yang cukup krusial nanti apalagi mendekati jam 5 nih. Takutnya teman-teman juga udah mulai nggak konsen juga karena mungkin nyari takjil ya. Oke. Nah, di materi pada pekan ini, jadi tentang keputusan aset TI sebagai suatu aset organisasi ya. Cuma sebelum saya masuk ke situ, saya coba akan menjelaskan dulu ya, nge-review dari materi di pekan ketiga yang lalu. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat ya di materi yang mungkin teman-teman juga sudah simak juga ya di PDF maupun di video dari Bu Tiffany yang sempat saya share juga minggu lalu. Di mana ada beberapa hal yang coba akan saya review lagi ya. Jadi terkait dengan beberapa bagan seperti halnya tampil di saat ini, itu kan di sebelah kiri ya, itu ada bagan konten, organization structure, performance sama organization behavior. Nah, jadi sebenarnya bagan ini tuh menggambarkan suatu relasi ya atau hubungan antara konteks, terus struktur organisasi, perilaku organisasi yang ada di dalamnya, dan juga kinerja dari organisasi ataupun perusahaan yang dimaksud. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di kotak konteks ya, itu kan mencantumkan beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi. Contohnya seperti ukuran ataupun kita mungkin bisa mendefinisikannya ini perusahaan besar, kecil atau sedang. Terus yang kedua adalah teknologi. Teknologi apa saja yang dipakai di organisasi tersebut. Terus juga secara kepemilikan. Nah, kepemilikan ini eh, mungkin teman-teman pernah belajar juga di manajemen bisnis ya atau di pengantar manajemen. Nah, ya, perusahaan itu kan ada berbagai macam tipe kepemilikan ya. Ada yang dimiliki oleh perseorangan, ada yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, atau juga kepemilikan perusahaan tersebut dimiliki oleh negara seperti itu. Nah, terus dari sisi lokasi dan juga pasar seperti itu. Nah, yang kedua adalah secara struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kita bisa melihat adanya beberapa elemen seperti kalau di dalam struktur organisasi itu kan selain kita melihat ada jabatan, ada posisi, di situ juga kita bisa mendeskripsikannya bahwasanya setiap jabatan atau setiap level di dalam struktur organisasi itu memiliki spesialisasinya masing-masing kan gitu ya. Antara staf operasional dengan staf yang posisinya sebagai supervisor ataupun sebagai kepala divisi, tentu kan dia punya spesialisasi ataupun background kemampuan yang harus dimiliki ya, dan itu berbeda-beda. Nah, di situ juga kita bisa melihat standarisasi pekerjaannya seperti apa, terus bagaimana dengan pola koordinasi ataupun sentralisasi dari
komunikasi maupun instruksi pekerjaannya seperti apa. Nah, itu dari organization struktur. Terus kalau di sisi performance kita bisa melihat nih adanya beberapa aspek yang mempengaruhi apa namanya eh, kinerja ya di dalam sebuah organisasi seperti halnya indikator produktivitas, terus profitabilitas dan juga adaptabilitas serta adanya etika moral. Nah, kenapa di dalam kotak performan atau kinerja ini kita melihat kriteria-kriteria tersebut ya? Karena kita terkadang gini, melihat adanya atau mengukur sampai sejauh mana tinggi rendahnya kinerja suatu organisasi atau tinggi rendahnya kinerja dari SDM yang ada di dalam organisasi itu kita ya yang paling mudah kita bisa mengukur melalui produktivitas dari orang tersebut. Oke, ini ada yang ngechat. Oh ya, nggak apa-apa. Ahmad Fauzan baru masuk grup WA. Oke. Ya, jadi kita bisa melihat tinggi rendahnya kinerja organisasi ataupun SDM yang ada pertama melalui produktivitas gitu ya. Jadi mulai dari capaian kinerjanya berdasarkan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terus kalau secara organisasi atau secara perusahaan kita bisa melihat tuh organisasi ini kinerjanya bagus atau tidak dari sisi kita bisa melihatnya dari sisi profitabilitasnya. Apakah perusahaan tersebut selama beberapa tahun terakhir itu sudah bisa mencapai target profit yang ditetapkan sebelumnya. Terus trennya naik atau turun seperti itu. Nah, itu gambaran. Terus dari sisi organization behavior-nya, dari sisi perilaku organisasi, di mana kita bisa melihat di sini bagaimana sih pola interaksi, terus juga pola kewenangan ya antara atasan dengan bawahan, terus bagaimana juga dengan apakah di organisasi ataupun perusahaan tersebut dia mendukung pemikiran-pemikiran kreatif dari pegawainya atau tidak, dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut atau tidak. Terus bagaimana dengan konflik peran yang terjadi. Terus juga bagaimana juga dengan ketika perusahaan atau organisasi itu mengelola stres individu yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, dari situ kita bisa melihat tuh aspek perilaku organisasinya seperti apa. Kalaupun misalkan eh, perusahaan tersebut bisa memanage hal-hal tadi dengan baik, maka kita bisa menilai organization behavior dari perusahaan tersebut itu bisa dikategorikan ya cukup baik seperti itu karena dia bisa mengakomodir hal-hal yang terjadi di dalamnya mulai dari aspek komunikasi, aspek pendelegasian tugas, kewenangan, terus juga bagaimana perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut bisa mengakomodir dan juga mendukung pemikiran kreatif dari orang-orang yang ada di dalamnya. Tentunya itu juga berimpact juga positif bagi perkembangan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, jadi dari bagian ini kita juga bisa melihat kalau ada panah-panah antara satu kotak dengan kotak yang lain, itu menghubungkan relasi ya atau hubungan antara konteks dengan struktur ataupun struktur dengan kinerja dan juga eh, dengan kotak-kotak yang lain. Jadi sebenarnya dari bagan ini itu elemen-elemen yang ada di tiap kotak itu saling berhubungan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang tata kelola sebuah organisasi ataupun perusahaan ataupun instansi, maka keempat elemen ini itu saling berelasi ataupun saling berhubungan. Nah, terus di sisi yang sebelah kanan nih, sebenarnya yang penting ada di sebelah kanan bagian kiri ya, itu adalah peran dari TI di dalam organisasi, di mana di sini kita bisa melihat eh, pertama peran dari TI ya di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan itu yang pertama yang paling penting adalah untuk mengurangi ataupun manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, harapannya dengan adanya perangkat TI, maka teknologi tersebut bisa membantu mengidentifikasi dan juga mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi ataupun dialami oleh perusahaan tersebut ataupun instansi ya. Contohnya seperti halnya adanya sistem keamanan TI itu akan dapat melindungi data-data sensitif dari ancaman seperti peretasan, hacking, ataupun kebocoran informasi yang lain.
Nah, terus yang kedua, peran dari TI dalam sebuah organisasi tentunya adalah untuk mengurangi ataupun mengefisienkan biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan. Nah, dengan adanya perangkat TI, maka memungkinkan adanya proses otomatisasi nih di dalam proses bisnis perusahaan ataupun organisasi tersebut. Jadi mengurangi ketergantungan pada sisi pekerjaan-pekerjaan manual dan juga tentu menghemat penggunaan biaya secara operasional juga. Contohnya adalah ketika perusahaan ataupun organisasi mengimplementasikan sistem manajemen inventaris, maka akan mengurangi cost ataupun biaya pengelolaan stok gitu. Jadi dengan adanya sistem inventory gitu ya, sistem keluar masuk barang, manajemen barang, maka yang tadinya mungkin harus apa namanya dilakukan secara manual ya, butuh adanya teknisi ataupun pegawai yang melakukan pengecekan manual itu dengan adanya sistem tersebut harapannya bisa mengurangi dan mempercepat proses manajemen stok seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat juga intinya. Jadi dengan adanya perangkat IT ataupun teknologi informasi, maka perusahaan ataupun organisasi itu bisa menyediakan ataupun mendapatkan data-data secara real time dan juga secara analisis data itu juga bisa lebih cepat dilakukan sehingga tadinya ya mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajemen organisasi dengan lebih cepat dan juga akurat. Contohnya kalau misalkan di pekan lalu saya sempat menjelaskan juga adanya expert system ya ataupun dashboard satu data misalkan aja yang digunakan oleh manajemen untuk melihat tren data ataupun data-data penting sehingga hal tersebut bisa digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan yang berbasis pada data. Nah, itu sedikit review mungkin ya dari materi pekan-pekan sebelumnya. Nah, terus saya mungkin akan mulai masuk juga ke bagian definisi ya. Nah, kok slide-nya nggak gerak? Oke. Nah, ini jadi beberapa outline ya dari bahasan kita pada sore hari ini, mulai dari IT Decision, IT Governance Design Framework, IT Supporting Strategic Objective, dan juga Preview Governance Arithmetic Matrix. Maaf. Nah, yang pertama adalah gini, saya coba akan kembali lagi ke definisi awal ya tentang tata kelola IT atau TI. Jadi menurut salah satu sumber, tata kelola TI itu adalah proses ya untuk menentukan dan mengatur hak keputusan ataupun kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan oleh penggunaan TI di suatu organisasi. Jadi maksudnya definisi ini ya jadi mengacu pada konsep untuk mengatur ya. Jadi dengan adanya framework TKTI ini, perusahaan itu harapannya bisa mengimplementasikan konsep untuk pengaturan dan menentukan siapa yang memiliki otoritas dan juga tanggung jawab dalam membuat keputusan. Keputusan apa? Keputusan terkait dengan penggunaan TI di dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, hal ini mencakup mulai dari kalau kita ngomong tata kelola ya, mulai dari aturan, prosedur, norma ataupun SOP ya yang bisa membantu untuk memastikan bahwasanya IT di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut itu bisa digunakan dengan cara yang tepat sehingga bisa mendukung tujuan bisnis dari suatu organisasi dan juga untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh level manajemen. Jadi dengan kata lain, definisi menurut Well dan Ross ini itu menekankan pentingnya untuk mengelola dan juga menentukan hak keputusan terkait dengan TI ini dipegang oleh siapa. Sehingga organisasi atau perusahaan itu bisa menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Selain itu, dengan adanya kerangka kerja tata kelola yang baik, maka perusahaan bisa menerapkan akuntabilitas yang baik juga. Karena dengan adanya akuntabilitas akan membantu memastikan perusahaan ketika melakukan kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang terkait dengan penggunaan IT itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti cerita saya di awal-awal ya, jadi ketika ada perusahaan menerapkan suatu teknologi, maka harus jelas teknologi ini dipakai atau dibeli gitu ya
itu dengan dasar tujuannya apa, alasannya apa, kebutuhannya apa, dan oleh siapa pengelola ataupun PIC-nya. Maka harus jelas di situ. Sehingga ketika jelas nih siapa PIC-nya, tujuannya apa, alasannya apa, maka jelas juga nanti kewajiban, terus juga secara payung hukum ataupun arahan dari direksi ataupun manajemen juga jelas tuh terkait dengan penggunaan dari perangkat TI yang ada. Nah, maka di sini bisa diambil kesimpulan juga bahwasanya ketika kita berbicara tentang tata kelola TI yang efektif, maka ini mencakup pada tiga aspek. Yang pertama adalah keputusan apa yang dibuat, ya. Terus siapa yang memutuskannya? Tentu di sini oleh manajemen. Terus yang ketiga, bagaimana keputusan itu dibuat. Jadi ketika berbicara tentang manajemen ya, misalkan aja ya, membuat keputusan atau kebijakan terkait dengan IT, maka harus jelas nih keputusannya tentang apa, siapa yang memutuskan, bagaimana keputusan itu dibuat. Jadi harus jelas juga tuh kronologi penyusunan ataupun pembuatan kebijakan terkait dengan IT di perusahaan. Seperti itu. Ya mirip-mirip kalau misalkan kayak teman-teman baca berita gitu ya, mekanisme pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah, kan di situ tergambar ya, ada proses-prosesnya, itu gambaran aja sih sebenarnya. Jadi tergambar proses-prosesnya mulai dari penyusunan draft, terus ada apa namanya, audiensi ke DPR, baru nanti disetujui oleh presiden. Nah itu jelas gitu ya step-stepnya. Begitu juga dengan tata kelola TI ketika membuat kebijakan terkait IT, maka historinya atau prosesnya juga ada juga dan itu harus terdokumentasi seperti halnya contoh tadi ya ketika pemerintah menyusun atau membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan negara seperti itu. Nah, terus saya mulai masuk juga ke bagian IT decision ya. Nah, untuk IT decision ini sebenarnya kalau kita lihat di table ya ada yang namanya key IT governance decision. Jadi kunci untuk penentuan keputusan atau kebijakan ya terkait dengan tata kelola IT. Nah, di table ini sebenarnya kita bisa melihat nih eh, apa yang menjadi keputusan penting di dalam tata kelola IT. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat ada tiga kategori ya. Yang pertama adalah tentang keputusan arsitektur IT. Jadi di kolom yang sebelah kiri yang pertama ya. Jadi ketika kita berbicara tentang IT arsitektur decision atau keputusan arsitektur TI, di situ kita berbicara tentang fokus pada logika pengorganisasian data, aplikasi, dan juga infrastruktur IT yang ada untuk mencapai tujuan dari standarisasi dan juga integrasi bisnis dengan IT seperti itu. Jadi eh, kembali lagi ke definisi awal ya tentang TKTI atau tata kelola IT, kita tidak hanya berbicara tentang aplikasi, tapi juga kita berbicara tentang tujuan bisnis. Jadi ketika ada satu teknologi digunakan, maka itu harus selaras dengan tujuan dari perusahaan ataupun bisnis seperti itu. Nah, terus contohnya apa? Contohnya adalah tadi ya, ketika kita berbicara tentang IT architecture decision, kita contohnya adalah ketika suatu perusahaan atau manajemen dari perusahaan itu memilih menggunakan atau menerapkan arsitektur sistem seperti apa yang nantinya akan mendukung pertumbuhan bisnis ataupun tujuan strategis dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang arsitektur sistem, berarti kita berbicara tentang bagaimana struktur datanya, bagaimana dengan aplikasinya, bagaimana juga dengan infrastrukturnya seperti itu. Jadi tiga komponen ini saling berkaitan sehingga nantinya bisa apa namanya mendukung terciptanya atau tersusunnya arsitektur IT atau arsitektur sistem informasi yang mendukung suatu bisnis. Nah, yang kedua adalah tentang keputusan infrastruktur TI. Nah, ini melibatkan adanya layanan TI yang bisa dikoordinasikan secara terpusat dan bersama-sama sehingga menjadi dasar bagi penilaian apakah memang IT atau TI di perusahaan tersebut itu sudah mapan atau tidak. Jadi ketika kita berbicara tentang IT infrastructure decision, kita berbicara juga tentang kebutuhan aplikasi bisnis apa saja
yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut yang menentukan tentunya ya ketika perusahaan akan membeli ataupun mengembangkan suatu aplikasi gitu. Jadi di sini juga jadi apa namanya jadi dasar ya ketika suatu perusahaan akan membeli atau mengembangkan aplikasinya sendiri, maka itu harus didasarkan pada IT infrastructure decision dan juga business application needs-nya juga. Jadi jangan sampai mengembangkan suatu sistem atau aplikasi atau membeli sistem atau aplikasi ya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis atau secara infrastruktur itu belum bisa di handle ataupun bisa diakomodir oleh infrastruktur yang ada saat ini. Nah, terus yang terakhir IT investment dan prioritization decision atau keputusan investasi dan juga prioritas TI. Nah, ini berkaitan dengan berapa banyak dan di mana perusahaan harus berinvestasi dengan teknologi TI, termasuk juga dengan kita membahas tentang persetujuan proyek IT yang ada dan bagaimana teknik ataupun metode justifikasinya. Maksudnya apa? Maksudnya kita butuh atau tidak, kita harus beli ataupun kita bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Itu maksud dari justifikasi. Nah, di sini contohnya adalah ketika kita berbicara tentang IT investment, maka contohnya adalah ketika suatu perusahaan memilih proyek TI yang paling strategis sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Seperti itu. Karena kan ketika kita berbicara tentang sebuah perusahaan, maka pasti ada proses bisnis yang krusial atau proses bisnis prioritas. Nah, ketika proses bisnis itu belum dihandle atau belum disupport dengan perangkat TI, maka itu bisa menjadi acuan bagi manajemen ataupun direktur ya untuk menentukan oh ini adalah proyek TI yang prioritas seperti itu karena memang untuk mendukung proses bisnis yang prioritas juga. Nah, itu contoh dari keputusan IT investment dan juga prioritas TI. Jadi intinya semua keputusan yang dibuat terkait dengan tata kelola IT ini itu akan berkontribusi pada tata kelola yang efektif dan efisien. Sehingga perusahaan ataupun organisasi bisa menggunakan perangkat IT-nya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, itu gambaran atau deskripsi dari tabel ini ya. Nah, ini tadi sedikit gambaran saya juga ya. Tadi udah saya sempat jelaskan juga tentang dimensi yang pertama ya dari tabel kolom yang pertama tentang IT Principle. Jadi intinya di dalam tata kelola IT itu kita membahas tentang kalau kita berbicara tentang prinsip IT ya, maka kita berbicara tentang bagaimana TIK diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Terus prinsip bisnis yang memandu prinsip IT. Nah, ini yang tadi saya sempat utarakan juga bahwasanya ketika kita mengembangkan atau menerapkan sebuah perangkat IT, maka itu harus sejalan dengan prinsip ataupun tujuan bisnis perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya prinsip IT yang baik ataupun tata kelola yang baik, maka itu akan menjadi sebuah panduan juga bagi level eksekutif ataupun level manajemen ya untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan strategi teknologi dan juga keputusan investasi TI yang ada. Dan akan menentukan perilaku yang diinginkan baik untuk profesional TI dan juga pengguna TI. Jadi maksudnya adalah eh, penggunaan perangkat TI yang ada tentu akan menimbulkan habit ataupun adaptasi yang berbeda-beda juga untuk tiap penggunanya dan untuk profesional IT yang mengembangkan ataupun memaintenance seperti itu. Nah, ini adanya perangkat teknologi baru tentu akan menciptakan adanya culture ataupun habit yang baru juga di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, eh masih di IT Principle juga, di sini saya coba akan menampilkan ya adanya tabel antara bisnis principle dengan IT principle. Nah, ini saya ambil contohnya dari Midwest Vasco ya.
Nah, di sini kalau kita lihat nih dari kolom yang pertama tentang prinsip-prinsip bisnis atau bisnis principle, maka kita bisa melihat ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan ekonomi, ya, jadi menggunakan skala ekonomi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi ini sebenarnya sebagai komparasi sih antara kalau kita memandang dari sisi IT dan juga dari sisi bisnis seperti itu. Jadi prinsip yang pertama kalau dari perusahaan ya memandang tata kelola IT dari sisi bisnis, maka di sini dia akan melihat dulu nih skala ekonomi, apakah memang adanya perangkat TI ini bisa mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi atau tidak, seperti itu. Nah, terus kalau dari sisi IT principle, maka dia akan melihat nih benchmark lowest TCO. Maksudnya apa? Maksudnya adalah TCO untuk memastikan biaya total kepemilikan dari IT ini bisa seefisien mungkin seperti itu. Maksudnya gini, apakah perangkat TI ini dikembangkan sendiri atau tidak gitu ya? Atau dia sewa atau dia sifatnya sewa biasanya ya? Kalau selain mengembangkan ya. Nah, itu dilihat tuh biayanya kalau kita ngembangin sendiri itu tinggi atau tidak, efisien atau tidak. Terus kalau misalkan kita sewa nih dari vendor, kita bayar lisensinya. Nah, itu kita compare tuh, lebih efisien mana nih biayanya kalau ngembangin sendiri atau ketika nyewa lisensi atau bayar lisensi dari vendor. Seperti itu. Itu kalau melihat dari sisi IT principle-nya. Terus yang kedua contohnya standarisasi proses dan teknologi, yaitu mengadopsi proses dan teknologi yang seragam untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan konsistensi. Maksudnya gambarannya gini sih secara gampangnya. Maksudnya ketika ada satu atau beberapa proses bisnis yang bisa disimplifikasi ya. Jadi yang contohnya mungkin kayak dulu nih yang proyek RPL ya, ketika melakukan administrasi atau pengurusan izin ya pindah alamat, contohnya mungkin waktu itu di kelompoknya Hari ya sama Salwa ya kalau nggak salah. Nah itu kan sebelum adanya perangkat IT bisa jadi pengurusan administrasi itu akan lebih kompleks gitu ya, jadi harus ngurus surat pengantar dulu dari RT ke RW baru nanti ke kelurahan, nanti dari kelurahan apa namanya baru diupdate datanya, terus nanti koordinasi juga dengan Dukcapil seperti itu. Nah, harapannya dengan kalau kita melihat dari sisi bisnis dengan adanya perangkat TI dan tata kelola yang baik, maka hal tersebut, hal-hal yang kompleks tadi ya, itu bisa dikurangi seperti itu, bisa disimplifikasi dengan adanya adopsi proses bisnis baru dan juga teknologi baru tentunya. Nah, kalau dari sisi IT tentunya kita akan berbicara tentang integrasi arsitektur tadi ya, integrasi sistem ya, antara Dukcapil dengan sistem yang ada di kelurahan dan juga yang ada di RT RW misalkan aja. Seperti itu. Jadi tentu di sini yang menjadi challenge adalah menjaga konsistensi data dan juga integrasi sistem ya, dan juga data juga seperti itu. Jadi berbicara tentang integrasi arsitektur, kita berbicara juga tentang integrasi proses, integrasi data, dan juga integrasi sistem yang ada. Tapi kuncinya sebenarnya lebih kepada konsistensi dan juga keseragaman data seperti itu. Nah, itu contohnya ya perbedaan antara bisnis principle dengan IT principle seperti itu. Nah, terus kembali ke domain yang kedua tadi dari tabel yang pertama. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat nih, kalau kita berbicara tentang IT arsitektur di dalam tata kelola TI, maka sebenarnya ada hal-hal penting yang butuh kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang IT arsitektur, maka kita berbicara tentang apa itu arsitektur TI. Karena kalau kita berbicara tentang arsitektur TI, maka kita berbicara tentang rencana dan desain yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen TI itu mulai dari perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, jaringan, dan juga basis data itu saling terintegrasi dan juga berfungsi dengan baik. Nah, tentu ini juga mencakup tentang ini ya, kalau kita berbicara tentang IT arsitektur, kita berbicara juga tentang keputusan tentang bagaimana sistem akan dibangun, bagaimana sistem akan diintegrasikan, dan juga bagaimana sistem akan dikelola.
Nah, yang kedua, kenapa IT arsitektur ini penting? Karena yang pertama ada beberapa ini ya, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menjaga konsistensi. Dengan adanya arsitektur yang baik, ya, arsitektur TI yang baik, maka akan memastikan konsistensi dalam pengembangan dan pengelolaan TI. Dan yang kedua adalah skalabilitas. Nah, adanya arsitektur TI akan memungkinkan sistem itu bisa tumbuh dan dikembangkan ya, dan beradaptasi tentunya juga dengan perubahan proses bisnis yang ada. Seperti itu. Karena logikanya pasti ya, perusahaan itu akan berkembang dari tahun ke tahun dan proses bisnisnya juga akan berkembang yang tadinya sederhana akan kompleks. Begitu juga dengan sistemnya juga. Sistem pasti juga akan mengakomodir perkembangan proses bisnis tadi. Gak mungkin sistem akan sesederhana di awal, tapi sistem juga pasti akan ada yang namanya pengembangan ataupun penambahan modul-modul baru sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang ada. Makanya alasan kedua kenapa arsitektur TI itu penting ya ya tadi ya untuk mendukung skalabilitas dari perusahaan ataupun bisnis yang ada. Dan yang ketiga adalah dari sisi keamanan. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan, maka harapannya dengan arsitektur TI yang baik akan membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan yang ada, seperti kebocoran data, pencurian data, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Jadi adanya arsitektur TI yang baik akan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI di perusahaan ataupun organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang eh, arsitektur TI ya, jenis-jenisnya, maka mulai dari arsitektur aplikasi. Jadi yang pertama ada itu jenisnya ya, arsitektur TI itu adalah arsitektur aplikasi. Jadi fokusnya pada desain aplikasi dan integrasi antara komponen-komponen aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Terus yang kedua adalah arsitektur infrastruktur. Jadi fokus pada desain dan juga konfigurasi perangkat keras, hardware, jaringan, dan juga environment operasional lainnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah arsitektur data. Jadi melibatkan desain dari basis data dan bagaimana dilakukan integrasi antara data satu dengan data yang lain. Jadi IT arsitektur itu ada tiga macam tadi ya. Ada arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan juga arsitektur data. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara juga tentang bagaimana mendesain atau membuat arsitektur TI yang baik, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita harus melakukan identifikasi kebutuhan teknis dan juga bisnis yang ada. Dan yang kedua adalah baru kita bisa memilih eh, model arsitektur yang sesuai seperti apa. Misalkan seperti client server, microservice, ataupun model arsitektur yang berbasis pada layanan seperti itu. Dan baru di situ setelah dipilih baru kita bisa membuat desain rinci dari arsitektur yang kita pilih tadi gitu. Jadi arsitektur TI itu adalah dasar ya, dasar bagi sistem IT yang efektif dan efisien dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Tanpa adanya arsitektur yang baik, maka kita nggak bisa mengatakan sistem itu efektif atau tidak ya, di dalam perusahaan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau belum ada saya coba lanjutkan ya ke dimensi yang ketiga tadi ya, IT infrastructure. Nah, di dalam IT infrastructure itu sebenarnya adalah kombinasi dari komponen-komponen yang diperlukan untuk operasional dan juga pengelolaan layanan IT suatu perusahaan. Jadi kalau kita berbicara tentang infrastruktur TI, maka di sini memainkan peran kunci hampir di setiap aspek bisnis yang ada. Mulai dari pekerjaan individu operasional hingga ke proses apa ya, produksi barang ataupun jasa oleh perusahaan. Nah, di dalam IT infrastructure itu kita melihat ada beberapa komponen nih di dalam infrastruktur TI. Yang pertama adalah tadi ya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, dan juga fasilitas lain.
yang mendukung perangkat-perangkat tersebut. Contoh seperti server, pusat data, seperti itu ya, ataupun konfigurasi arsitektur kabel-kabel yang ada, kabel-kabel jaringan ya yang ada di suatu kantor gitu ya yang menghubungkan komponen-komponen IT tadi. Terus kalau kita berbicara juga tentang IT infrastructure, selain komponen infrastruktur, maka yang kedua yang penting adalah kita melihat dari sisi jaringan ataupun network yang digunakan. Apakah sudah sesuai nih kebutuhannya antara switch, router, hub, dan juga server yang ada. Apakah sudah sesuai spesifikasinya, jumlahnya, dan sebagainya. Terus yang ketiga, selain jaringan atau network, tentunya adalah server yang ketiga. Jadi komponen inti yang diperlukan di dalam infrastruktur TI. Dan memungkinkan dengan adanya server ini, maka akses dari semua sumber daya IT ya yang dibutuhkan oleh pengguna di dalam perusahaan tersebut akan diakomodir seperti itu. Terus selain server tentunya ada yang namanya pusat data ataupun data center, tempat di mana organisasi ataupun perusahaan itu menyimpan dan mengelola banyak server di dalamnya. Terus juga pusat data ini juga sebagai inti dari sebagian besar jaringan IT di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang benefit ataupun keuntungan atau dampak ya dari infrastruktur TI yang baik, maka dengan adanya infrastruktur TI yang baik, maka itu akan menyediakan akses yang baik juga terhadap situs ataupun aplikasi-aplikasi ataupun sistem yang ada di organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan juga dengan adanya infrastruktur TI yang baik, maka itu akan mendukung pengembangan solusi bisnis yang lebih cepat. Seperti itu. Jadi perusahaan ataupun orang-orang yang ada di dalamnya akan lebih cepat untuk melakukan research dan juga analisis terhadap data konsumen, data pasar, dan sebagainya. Terus juga tentunya mendukung proses pengambilan keputusan yang baik juga dan juga cepat oleh pihak manajemen karena sistem ataupun infrastruktur TI yang ada itu bisa mendukung penyediaan data secara real time. Data-data yang faktual, data-data yang aktual, faktual dan juga valid seperti itu. Jadi dengan infrastruktur TI yang baik, maka perusahaan bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik juga dan juga mendapatkan apa ya, keuntungan kompetitif ya dibandingkan dengan kompetitornya seperti itu. Nah, terus di sini juga masih saya coba tampilkan juga ya diagram IT infrastructure. Ini diagram piramid sebenarnya. Jadi di dalam piramid ini kita bisa melihat ya, yang pertama itu adalah dari sisi eh, puncaknya ya. Kita melihat di sini ada yang namanya local application atau aplikasi lokal. Nah, ini mencakup aplikasi-aplikasi bisnis ataupun aplikasi-aplikasi lokal yang berubah dengan cepat seperti pengolahan klaim asuransi, contohnya ya, ataupun dukungan terhadap pesanan seperti itu. Jadi eh, kalau kita berbicara tentang aplikasi lokal, biasanya aplikasi-aplikasi yang memang itu dedicated ataupun digunakan intra oleh apa namanya perusahaan tersebut, biasanya perubahannya ataupun modifikasinya itu akan lebih cepat juga gitu karena setiap kali ada perubahan kebutuhan, perubahan proses bisnis, maka biasanya aplikasi-aplikasi lokal itu akan cenderung untuk cepat beradaptasi dengan perusahaan tersebut seperti itu. Terus eh, yang kedua di bawahnya ya itu ada yang namanya aplikasi IT bersama dan juga standar. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di level ini biasanya tuh lebih stabil. Contohnya seperti ERP, CRM, SCM seperti itu. Jadi eh, karena memang aplikasi ini udah apa yang namanya ya? Karena sifatnya itu share ya dan juga sudah terstandarisasi biasanya aplikasi model kayak ERP, CRM, SCM itu akan lebih tadi ya lebih stabil dan tidak secepat aplikasi lokal ketika dilakukan pengembangan ataupun perubahan ataupun modifikasi.
Nah, terus kalau yang di bawahnya ada yang namanya layanan teknologi IT bersama juga. Jadi contohnya di sini seperti penggunaan perangkat keras, contohnya kayak komputer, printer, router, ataupun perangkat-perangkat lunak seperti sistem basis data ataupun sistem operasi ataupun OS ya di perusahaan tersebut gitu. Jadi eh, selain itu sebenarnya yang penting juga adalah infrastruktur TI dari sisi user ataupun manusianya. Nah, user ataupun dari sisi manusianya perlu juga nih memiliki pengetahuan, keterampilan, terus juga perlu dibuat kebijakannya juga, standarnya seperti apa, sehingga nantinya komponen manusianya ya, komponen IT dari sisi manusianya itu bisa melakukan pengelolaan infrastruktur TI dengan baik. Nah, infrastruktur TI yang baik akan memastikan kegiatan operasional di perusahaan tersebut menjadi lebih lancar dan efisien dengan adanya penggunaan perangkat TI tadi. Seperti itu. Dengan adanya infrastruktur yang tepat, maka perusahaan juga akan bisa memberikan layanan yang lebih handal, layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ataupun klien ya, dan juga mendukung pertumbuhan dari sisi bisnisnya juga. Nah, terus oke lanjut. Nah, untuk dimensi yang keempat tadi ya, business application need, sebenarnya di sini kita berbicara tentang bagaimana menentukan kebutuhan bisnis untuk aplikasi yang dibeli ataupun dikembangkan secara internal. Jadi di sini sebenarnya pendekatannya ada dua ya, yaitu creativity dan juga disiplin. Kalau kita berbicara tentang creativity, yang pertama adalah perusahaan ataupun organisasi harus bisa mengidentifikasi cara baru yang efektif untuk menyampaikan value kepada pengguna IT-nya. Seperti itu. Jadi mulai dari contohnya ya, yang paling gampang misalkan aja adanya perubahan layout pada sistem yang digunakan atau dari sisi modul atau fitur dirubah menjadi lebih sederhana flow-nya sehingga lebih memudahkan user ataupun pengguna ketika menggunakan atau berinteraksi dengan sistem tersebut. Dan yang kedua, dari sisi creativity kita bisa melihat bagaimana perusahaan ataupun organisasi mengidentifikasi aplikasi bisnis yang dapat mendukung tujuan strategis bisnis ke depannya. Seperti itu. Jadi perusahaan harus bisa mengidentifikasi kira-kira nih tahun depan atau 5 tahun lagi proses bisnis perusahaan akan seperti apa dan aplikasi atau sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Dan yang ketiga adalah kalau kita berbicara tentang disiplin, maka di sini perusahaan harus bisa mengintegrasikan ya, harus disiplin, harus bisa mengintegrasikan sistem ataupun perangkat teknologi yang ada. Makanya di sini butuh untuk membangun sebuah enterprise architecture atau EA. Jadi ketika proses bisnis di sebuah organisasi ataupun perusahaan itu sudah lebih kompleks, maka menjadi kebutuhan sebenarnya untuk menyusun sebuah enterprise architecture agar tadi ya pengelolaan perangkat teknologi itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah fokus. Jadi ketika perusahaan ingin bisa mengelola dan melakukan tata kelola TI dengan baik, maka dia harus fokus menyediakan sumber daya yang eh, fokus juga gitu untuk mencapai tujuan proyek ataupun tujuan bisnis dan juga tujuan tata kelola TI-nya dengan baik. Seperti itu. Jadi harus memang ada kalau di perusahaan itu biasanya memang ada ini kan ya, ada unit ataupun departemen IT-nya dan biasanya di bawah sub dari departemen atau unit IT itu biasanya ada unit ataupun bagian yang mengurusi tentang tata kelola ataupun e-governance. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar ada model struktur organisasi yang seperti itu. Jadi selain IT ataupun selain bagian atau divisi pengembangan IT ada juga divisi ataupun bagian yang mengurusi tentang tata kelolanya juga dia yang akan meramu arsitektur sistem yang baik itu seperti apa dan juga tata kelolanya seperti apa juga kebutuhan SDM-nya kebutuhan sumber daya lainnya juga seperti apa nah itu biasanya di bagian e-governance akan mengurusi hal-hal tersebut seperti itu. Nah, terus untuk yang bagian kelima ya tentang IT investment dan prioritization seperti halnya di tabel yang tadi sebelumnya ya. Kita berbicara tentang yang pertama ya kalau tentang
investasi TI, maka investasi TI ini mengacu pada alokasi sumber daya mulai dari anggarannya, SDM-nya dan juga waktu gitu. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan pengembangan, pembaharuan ataupun implementasi dari teknologi yang baru gitu. Sama kayak ini sih sebenarnya manajemen project gitu. Jadi kan di dalam manajemen project itu kan kita akan mengelola mulai dari anggaran, timeline dan juga SDM gitu kan. SDM-nya itu SDM-nya apa aja, siapa aja yang terlibat dan apa namanya? Detail pekerjaannya apa saja, timeline waktu dan targetnya seperti apa. Nah, itu mirip seperti investasi TI. Nah, terus juga ketika perusahaan melakukan ataupun memutuskan investasi TI, maka harus bisa didasari pada tujuan kebutuhan bisnisnya apa. Dan juga dampaknya apabila proyek ataupun investasi IT itu dijalankan, dampaknya apa bagi sistem, bagi proses bisnis, maupun dampaknya juga bagi perusahaan ataupun organisasi itu menguntungkan atau merugikan, seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang prioritas TI, maka di situ prioritas TI itu melibatkan bagaimana perusahaan menentukan urutan dari proyek ataupun inisiatif TI yang akan dikerjakan. Jadi mulai dari urgensinya apa, dampak bisnisnya apa, dan juga ketersediaan dari sumber daya yang dibutuhkan gitu. Sama kayak ketika seorang PM ya atau project manager dia melakukan prioritas terhadap pekerjaan dari suatu proyek gitu kan kan dia menentukan ya prioritas pekerjaan mana dulu yang akan dikerjakan, mana dulu yang harus diselesaikan, dikerjakan oleh siapa, waktunya kapan dan sebagainya. Nah, itu tentu harus didasarkan pada urgensinya, terus dampaknya apa dan juga ketersediaan sumber dayanya. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat tiga isu utama ya. Jadi di dalam IT investment dan prioritization, yang pertama adalah berapa banyak yang harus dikeluarkan ya secara anggaran, secara sumber daya, terus untuk apa dikeluarkan dan juga bagaimana melakukan rekonsiliasi kebutuhan dari banyak konstituen ataupun maksudnya gini, bagaimana cara meramu ataupun menyimpulkan gitu ya kebutuhan-kebutuhan yang datang dari banyak pihak seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang berapa banyak tadi ya investasi IT yang harus dikeluarkan atau harus diterapkan, maka di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya. Yang pertama adalah apakah investasi TI yang dilakukan itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Terus juga ketika kita akan melakukan investasi, maka sebaiknya kita melakukan benchmark dulu, studi banding dulu dengan industri sejenis. Apakah memang industri lain yang bidang bisnisnya sama itu melakukan investasi TI yang sama atau tidak. Kalau ya melakukan investasi ataupun melakukan apa namanya investasi teknologi baru itu dampaknya bagi mereka apa, kesulitannya apa, keuntungannya apa. Nah, itu makanya pentingnya dilakukan benchmark juga atau studi banding dengan pihak lain ataupun industri lain yang sejenis. Terus juga yang terakhir adalah menentukan tingkat pendanaan yang memungkinkan TI untuk bisa memenuhi tujuan dari investasinya. Jadi berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan ataupun pembelian dari pihak lain seperti itu. Terus untuk apa? Kalau ditanya untuk apa, maka di sini sebenarnya eh, ketika perusahaan melakukan investasi TI, maka jadikan itu sebagai sebuah portofolio. Portofolio itu maksudnya gini ya. Jadi perusahaan tersebut itu pernah mengadopsi ataupun mengembangkan atau membeli sistem apa aja. Terus saat ini ya mereka memiliki sistem atau aplikasi apa saja. Terus dari sistem ataupun teknologi yang ada, mana-mana saja sistem ataupun teknologi yang memberikan dampak positif, mana yang malah merugikan, mana yang malah menyulitkan perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya portofolio tersebut, maka ke depannya ketika perusahaan akan memutuskan investasi TI, itu udah punya tuh track recordnya, historinya. Jangan sampai membeli satu apa ya aplikasi ataupun sistem yang sebenarnya sudah pernah digunakan atau dibeli sebelumnya. Seperti itu. Jadi jangan double. Nah, dalam melakukan klasifikasi investasi TI, maka di sini ada 4 kategori yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama adalah berbicara tentang strategik ya. Jadi menetapkan mana-mana saja sistem ataupun aplikasi yang nantinya bisa memberikan keuntungan secara kompetitif.
ya. Terus yang kedua adalah informasional. Jadi mana-mana saja aplikasi atau sistem ataupun teknologi yang memang digunakan fokusnya adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Contohnya seperti dashboard ataupun expert system seperti itu. Terus transaksional. Mana-mana saja sistem ataupun aplikasi yang digunakan atau bertujuan untuk mendukung proses transaksi dan juga untuk memotong biaya operasional. Dan yang terakhir adalah secara infrastruktur. Jadi mana sistem ataupun teknologi yang memang digunakan untuk menyediakan layanan berbagi pakai ataupun integrasi. Contoh seperti penggunaan sistem database seperti itu. Nah, terus di sini juga di bagian akhir terlihat ya setiap kategori tadi ya, mulai dari strategik, informasional, transaksional, infrastruktur itu pasti punya profil risiko dan juga dampak positifnya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang sistem ataupun teknologi yang masuk kategori strategik, maka oke dia high risk juga, resikonya tinggi, tapi secara keuntungan kompetitif dia lebih besar juga secara high return-nya gitu. Terus itu contoh pertama. Terus contoh kedua misalkan yang transaksional. Oh, mungkin secara budget ya, secara apa namanya, secara resiko itu resikonya rendah, tapi secara return ya ataupun keuntungan bisa bisa juga aplikasi ataupun sistem yang digunakan untuk transaksional itu bisa mendukung untuk mendapatkan high return ya ataupun keuntungan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, tunggu dulu sebentar ya, ada telepon. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, maaf. Ini tadi ada yang nge-WA saya. Ada yang belum masuk grup WA, terus dia baru masuk grup WA sekarang. Makanya saya coba share lagi ya link Zoom-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, terus tadi ya, karena kebutuhan dari stakeholder itu pasti banyak ya. Jadi ketika sebuah perusahaan menerapkan ataupun menginvestasikan teknologi baru, tentu akan banyak stakeholder yang terlibat dan juga pasti akan banyak pendapat-pendapat yang ada gitu. Nah, makanya di sini di dalam investasi TI itu perlu dipastikan nih bahwasanya pengeluaran TI itu merefleksikan prioritas strategi. Jadi ketika sebuah perusahaan mengalokasikan dana ya untuk pengadaan TI,
Maka dana yang besar itu juga harus bisa mencerminkan prioritas strategi dari bisnis yang ada gitu. Apakah memang tadi ya, kalau memang misalkan aplikasi ataupun teknologi yang ada tersebut digunakan untuk mendukung strategi bisnis yang prioritas, maka itu masuk tuh biayanya seperti itu. Terus di sini juga harus dibedakan juga nih antara permintaan dari setiap unit bisnis dengan permintaan terkait dengan kebutuhan seluruh organisasi. Jadi ketika berbicara tentang investasi TI, maka harus jelas nih apakah memang ini adalah kebutuhan dari unit bisnis yang ada atau memang kebutuhan dari keseluruhan organisasi seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi dasar untuk penyusunan prioritas tadi. Terus sebaiknya juga di dalam perusahaan besar sih terutama ya, maka perusahaan perlu untuk menetapkan adanya suatu komite eksekutif TI gitu. Jadi contohnya seperti COO, CIO ataupun senior eksekutif dari setiap bisnis yang ada. Jadi komite eksekutif TI itu bertugas untuk mengidentifikasi proyek-proyek TI prioritas ya pada masa kedepannya dan juga mengklasifikasikan proyek-proyek tersebut sesuai dengan kontribusi dan juga strategi bisnisnya. Seperti itu. Maksudnya gini. Jadi kalau kita ngomongin tentang investasi TI, maka setiap unit ya atau setiap bagian di dalam perusahaan ataupun organisasi perlu ada satu PIC nih. Perlu ada satu PIC komite eksekutif TI ya kita menyebutnya ya. Yang memang dia bertugas untuk melakukan identifikasi dan juga memprediksi nih ke depannya unit bisnis tersebut gitu ya atau unit A misalkan aja ya atau unit pemasaran lah misalkan itu ke depannya butuh sistem ataupun aplikasi apa, butuh teknologi apa, proses bisnisnya akan berkembang atau tidak, butuh adanya pembaruan ataupun penambahan fitur atau modul baru nggak di sistem yang ada sekarang, seperti itu. Nah, itu tugas dari Komite Eksekutif TI. Nah, terus selanjutnya nih, kalau kita ngomongin tentang IT Governance Design Framework. Nah, ini agak sedikit berat juga nih topiknya. Oke. Kok nggak gerak ya? Nah, di sini ada satu bagan ya antara enterprise strategi dan organisasi. Terus ada bagian yang di tengah itu ya, relationship governance, physical asset governance sampai dengan IT governance arrangement. Di mana di situ ada IT governance mechanism dan IT decision. Serta dia punya korelasi juga dengan bisnis performance goal ataupun tujuan bisnis suatu perusahaan. Nah, di sini ya, kalau dari bagian ini kita bisa melihat sebenarnya kalau kita bikin ini sebenarnya ada diagram lain ya yang mirip seperti ini itu diagram piramid juga. Cuma gini, eh, ketika kita ngomongin tentang gambar ini ya, ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara strategi dan organisasi perusahaan dengan tata kelolanya serta tujuan dari bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara tentang strategi dan juga organisasi ya, maka ini adalah bagian dari puncaknya nih, bagian intinya atau bagian teratas ya. Jadi enterprise strategi and organization itu adalah bagian puncaknya nih. Nah, ini melibatkan adanya proses pengembangan strategi bisnis baru dan juga bagaimana manajemen melakukan pengorganisasian terhadap perusahaannya. Nah, di sini akan meliputi juga yang namanya manajemen ataupun perusahaan menentukan arah bisnisnya, tujuan jangka panjangnya apa, nilai-nilai yang akan dibangun di perusahaan tersebut apa. Nah, itu kita berbicara dari sisi enterprise, strategy, and organization. Nah, terus kalau yang kedua nih, bagian tata kelola. Jadi relationship, governance physical, dan juga asset governance sampai dengan IT governance arrangement. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana pengaturan ya hubungan antara berbagai elemen-elemen organisasi dan juga tata kelola fisik, aset dan juga tata kelola IT yang ada. Seperti itu. Jadi kita berbicara tentang bagaimana melakukan tata kelola terhadap semua elemen yang ada, mulai dari tata kelola hak kekayaan intelektual, bagaimana
tentang tata kelola SDM-nya, bagaimana dengan tata kelola keuangannya juga dan juga tata kelola IT yang ada seperti itu. Jadi ini di bagian tengah ini kenapa makanya di situ ada banyak ya slide-nya ya, ada banyak slide-nya karena memang di situ perusahaan perlu untuk melakukan tata kelola semuanya juga gitu. Jadi tata kelola IT itu adalah bagian dari tata kelola besar ya yang ada di sebuah perusahaan. Terus kembali ke sisi yang sebelah kanan ya tentang bisnis performance goal, maka di sini menyatakan apa yang menjadi tujuan dari bisnis yang ingin dicapai. Jadi mulai dari matriks pencapaian hasil kinerja dan juga akuntabilitas terhadap kinerja IT. Di sini kita bisa melihat apakah secara metrik gitu ya, eh, perangkat IT yang ada itu sudah sesuai dengan job desk-nya atau tidak, sudah sesuai dengan target pencapaiannya atau tidak. Terus siapa yang bertanggung jawab terhadap komponen IT tersebut seperti itu. Jadi dengan adanya sebenarnya dari bagan ini kita bisa melihat ya adanya semua elemen-elemen yang ada di perusahaan tersebut itu harus bisa berjalan dengan selaras sehingga tujuan bisnis dari perusahaan tersebut bisa tercapai. Jadi dengan memahami kontekstual dari bagian ini sebenarnya ya secara konsep, maka perusahaan bisa memahami dan juga mengelola komponen-komponennya dengan baik dan harapannya juga perusahaan bisa bertumbuh ya dengan berkelanjutan seperti itu. Nah, terus yang IT supporting strategic objective ya, maaf ini ada typonya. Nah, di sini sebenarnya bagian ini ya menggambarkan hubungan antara strategi perusahaan, kebutuhan aplikasi, arsitektur, infrastruktur, dan juga investasi IT seperti itu. Jadi contohnya seperti yang pertama nih, strategi perusahaan. Nah, ketika kita berbicara tentang enterprise strategy, maka ini adalah bagian pertama dan utama, terus melibatkan pengembangan strategi bisnis dan pengorganisasian perusahaan. Termasuk juga di sini ya tadi ya, tentang bagaimana perusahaan menetapkan arah bisnisnya, tujuan jangka panjangnya apa, dan value yang akan dibawa atau dibangun oleh perusahaan itu seperti apa. Terus kalau kita berbicara tentang bisnis functionnya, maka di sini kita juga berbicara tentang bagaimana akhirnya perusahaan bisa mengidentifikasi kebutuhan aplikasi atau bisnis yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada satu apa namanya perangkat teknologi atau sistem yang dikembangkan atau dibeli gitu ya, itu tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi. Contoh, apakah suatu perusahaan membutuhkan ERP atau tidak, gitu ya? Apakah suatu perusahaan perlu menerapkan adanya CRM atau sistem manajemen pelanggan supaya bisa mengelola pelanggan atau konsumennya dengan baik, seperti itu. Terus kalau kita berbicara tentang arsitektur, nah arsitektur TI ini maka sebenarnya ada tiga komponen juga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah secara fungsi bisnisnya. Bagaimana aplikasi bisa mendukung proses bisnis ataupun fungsi bisnis yang ada. Terus yang kedua adalah arsitektur aplikasi. Bagaimana mendesain aplikasi dan bagaimana interaksi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Ataupun antara komponen aplikasi yang ketika aplikasi itu sudah menjadi aplikasi yang kompleks seperti itu. Terus secara infrastruktur teknisnya juga kita berbicara tentang bagaimana arsitektur dari perangkat seperti server, jaringan, dan juga basis data yang digunakan. Dan terakhir adalah tentang investasi. Ini mencakup bagaimana eh, perusahaan ya ataupun manajemen itu membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang memadai untuk dilakukan pengembangan, maintenance ataupun pembaharuan dan implementasi teknologi baru. Dan investasi yang dilakukan seperti penjelasan sebelumnya, maka investasi TI yang dilakukan itu harus didasarkan pada tujuan bisnis dan apa dampak yang akan diharapkan dari investasi tersebut. Jadi jangan sampai perusahaan melakukan investasi TI tapi ternyata tidak sesuai nih dengan
tujuan bisnis, tidak sesuai dengan core bisnisnya, tidak sesuai juga dengan dampak ataupun kebermanfaatan yang ingin didapatkan seperti itu. Nah, terus terakhir itu kita akan membahas tentang ini ya. Ini kayak semacam matriks ya sebenarnya ya. Jadi matriks terkait dengan gaya tata kelola TI di suatu perusahaan. Jadi table ini sebenarnya bagian dari materi kita pekan depan, cuma coba saya spill dulu dari sekarang ya. Jadi table ini menggambarkan berbagai gaya tata kelola TI dan juga domainnya yang terlibat di dalam setiap style yang digunakan. Nah, yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang gaya yang pertama ya, ini kan ada yang namanya bisnis monarki ataupun bisnis yang dia memiliki kendali penuh atas keputusan TI seperti itu. Jadi eh, segala keputusan TI ya, mau itu pengadaan, pengembangan ataupun apa namanya pembelian perangkat TI baru, maka itu harus dibuat oleh ataupun disetujui oleh pimpinan ya, direksi ataupun pemilik dari perusahaan tersebut gitu. Terus kalau IT monarki itu berarti departemen TI ini yang memiliki kendali penuh terhadap keputusan TI. Ya, jadi departemen TI ataupun unit TI gitu ya, dia punya kewenangan nih, kewenangan yang besar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut akan mengembangkan aplikasi baru atau mengganti aplikasi yang sudah ada seperti itu. Terus yang ketiga adalah feodal. Jadi berbagai unit bisnis dia punya otonomi sendiri untuk mengelola perangkat TI yang ada. Jadi misalkan nih Departemen Pemasaran punya aplikasi CRM, terus Departemen HRD punya aplikasi apa namanya manajemen HRD seperti itu ya. Atau apalagi ya, misalkan bagian sumber daya dia punya perangkat atau sistem ERP-nya sendiri. Nah, masing-masing unitnya itu mereka punya otoritas ataupun kewenangan untuk mengelola aplikasi ataupun teknologi-teknologi yang digunakan di unit mereka seperti itu tanpa harus menunggu arahan ataupun kebijakan dari unit IT ataupun direksi ataupun manajemen seperti itu gaya feodal. Nah, kalau federal sebenarnya kombinasi antara eh, apa namanya antara otonomi dan koordinasi antara unit bisnis dengan unit IT. Jadi masih masih 50-50 gitu antara unit bisnis dengan unit IT, mereka masih ada kompromi nih. Ketika misalkan nih bagian HRD butuh nih, oh saya butuh dong ngembangin fitur baru ataupun modul baru untuk sistem payroll. Nah, dia koordinasi tuh dengan unit IT. Apakah unit IT misalkan aja ya mampu untuk melakukan pengembangan modul baru atau misalkan aja harus kontak ke vendornya nih yang dulu beli aplikasinya. Mereka menyanggupi nggak, terus butuh anggarannya berapa banyak dan sebagainya. Nah, itu contoh dari apa namanya style federal. Nah, kalau yang duopoli itu antara bisnis dengan antara unit IT dengan unit bisnis itu melakukan koordinasi ya dan kerjasama untuk proses pengambilan keputusan gitu. Jadi kalau yang gaya federal tadi tentu masih harus butuh persetujuan manajemen nih untuk pengambilan keputusannya. Tapi kalau duopoli tanpa harus apa namanya menunggu dari pihak manajemen, maka antara unit bisnis dengan unit IT bisa melakukan pengambilan keputusannya sendiri. Terus kalau yang terakhir ya, yang anarki, anarki itu tidak ada struktur formal sebenarnya untuk pengelolaan TI ya. Jadi bisa jadi gini, eh, simpelnya itu di suatu perusahaan itu nggak ada unit IT-nya gitu. Itu maksud dari model anarki. Jadi nggak jelas nih sebenarnya siapa yang mengelola dan bertanggung jawab untuk mengelola teknologi IT yang ada di perusahaan tersebut gitu. Apakah unit HRD-nya atau unit pemasaran atau unit operasional, nah itu abu-abu gitu. Jadi nggak ada yang jelas nih, nggak ada struktur formalnya. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah setiap gaya tata kelola tadi ya, mau itu bisnis monarki, IT monarki, terus feodal sampai dengan anarki,
itu pasti punya pendekatannya masing-masing dan strategi ataupun arsitektur yang dibangun gitu ya. Tapi yang penting adalah sebenarnya setiap perusahaan itu berhak untuk memilih gaya tata kelolanya sendiri-sendiri. Nah, yang harus difahami sebenarnya adalah ketika memilih gaya tata kelola IT yang berbeda, maka di sini harus bisa memastikan bahwasannya style ataupun gaya tata kelola tersebut sesuai nih dengan kebutuhan bisnis. Gitu ya, selaras antara kebutuhan TI dengan kebutuhan bisnis. Terus juga tentang pengalokasian sumber dayanya, mau itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, ataupun sumber daya peralatan, maka harus jelas nih pengalokasiannya. Seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya hal-hal yang harus difahami ketika apa namanya memilih ya antara style bisnis monarki, IT monarki sampai dengan anarki seperti itu. Jadi ini aja sih sebenarnya sih style aja. Nah ini nanti di pekan depan akan kita jelaskan secara rinci sih sebenarnya. Jadi ini sebagai brief awal aja dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, ini buat teman-teman yang baru gabung ya, Ahmad Fauzan, Ja'far Ubadah, sama Sumiati. Jadi mungkin ini ya, ada yang belum masuk ke grup WhatsApp. Jadi sebagai informasi, selama bulan puasa kita dari ini ya, dari Zoom ya untuk perkuliahannya ya, karena by request juga sebenarnya dari teman-teman yang kemarin hadir juga. Karena ada beberapa pertimbangan mungkin ya kalau misalkan datang ke kampus agak sulit untuk menyiapkan buka dan sebagainya. Jadi kita coba selama bulan puasa kita sesinya lewat online seperti itu. Dan di sini udah gabung ke grup WhatsApp semua kan ya. Tadi saya lihat ada yang gabung Ahmad Fauzan, Ja'far, Sumiati udah gabung grup WhatsApp belum? Saya anggap sudah ya karena sudah bisa masuk ke Zoom-nya juga. Oke, oh ya ada yang chat. Oke, sudah. Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi ada pertanyaan nggak dulu sampai sini? Jadi ini materi kita pada sore hari ini ya. Jadi tetap mulainya sama dari setengah empat juga. Oke, dari hari nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, sambil menunggu sampai waktu buka ya. Di sini ada soal latihan juga. Nanti saya share juga ya di grup WhatsApp. Di di Elena sudah saya ini juga sih, sudah saya apa namanya? Saya share juga. Sebentar, saya coba share screen-nya di Elena. Itu dikumpulkan dalam bentuk PDF, Pak. Boleh PDF, boleh juga Word ya, bebas ya. Jadi materinya juga sudah saya upload juga di Elena di pertemuan pekan 4 ya. Jadi ini ada materinya sudah saya upload juga. Terus untuk latihannya ada dua ya. Jadi ini sebenarnya nge-review materi di pertemuan pertama dan kedua ya. Jadi menjelaskan perbedaan antara governance dengan government. Terus apa perbedaan antara IT governance dan juga IT management dan hubungan antara IT governance dengan business management. Nah, kalau dari sisi manajemen tadi di pertemuan hari ini sempat saya singgung juga tuh dari bagian-bagian yang awal tadi. Tuh ya dikumpulkan boleh PDF, boleh Word ya, bebas. Mungkin itu untuk yang latihan pada sore hari ini ya sambil nunggu buka. Oke.
Oke, saya screenshot dulu ya buat bukti kehadiran. Oke, nggak ada pertanyaan lagi.